Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Dedi marah besar ya, ngegas di acara rapat sekda ya. Karena kalau menyangkut tentang ruksakan alam, tambang ilegal, Kang Dedi Mulyadi tidak main-main ya. Kang Dedi serius untuk menghadapi para peruksak alam. Karena Kang Dedi Mulyadi punya panggilan leluhur sebagai titisan Siliwangi, orang yang mencintai alamnya ya. Bagaimana bisa kita mengurus lembur, menata kota kalau para petambang ilegal itu dibiarkan? Kalau para peruksak alam dibiarkan, makanya Kang Dedi Mulyadi tegas, akan tindak tegas kepada para peruksak alam, para penambang ilegal ya, yang meruksak Jawa Barat. Sudah saatnya orang Jawa Barat, orang Sunda itu dihargai. Sudah saatnya orang Sunda mencintai alamnya. Oke, kita akan simak videonya bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak PJ, nanti saya tahu Bapak Bupati Subang, saya tahu. Semua camat, kepala SDM Provinsi Jawa Barat, Kasatpol PP. Saya ini warga yang sudah 3 tahun tinggal di Subang selepas jadi bupati. Saya pengalaman namanya. Saya ketika jadi bupati nggak pernah ngomong keluar. Ketika ada yang melakukan kerusakan lingkungan, saya bertindak. Atas nama apa? Atas nama undang-undang. Karena setiap ASN disumpah atas jabatan wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya pernah berhadapan dengan siapapun urusan yang begini. Jadi bukan hal yang baru. Dan saya nutup galian di Subang bukan pertama. Semenjak saya pindah ke Subang sudah 5 galian yang saya tutup. Ada galian di Kalijati, galian tanah pinggir jalan. Yang punyanya, yang angkutnya dari Bekasi. Ada galian di sebelah sini. Ada di Cipende. Beberapa kali saya bicara secara terbuka melalui media sosial. Saya ngomong betapa sedihnya saya sebagai gubernur terpilih melihat ketika perjalanan dari Subang menuju Jakarta. Berulang-ulang saya bicara. Sebenarnya saya ngasih warning orang peka nggak sih? Kenapa setiap hari saya bertaruh dengan truk? Kemudian hamparan teh yang indah hancur berantakan hari ini. Kunjungan wisata mulai menurun. 2 orang warga Subang meninggal tertimpa oleh truk. Apa yang didapat oleh mereka? Kematian dan pertama. Saya mendatangi dan menyantuni mereka. Saya menangani perkara bukan baru. 1 orang anak SD dibunuh. Apa yang terjadi? Orang tuanya datang ke saya menangis. Kenapa? Pelakunya dibiarkan. Akhirnya saya ngirim pengacara dan akhirnya pelakunya disekolahkan di Bogor. Artinya, kepekaan sebagai masyarakat, saya peka, bukan hanya ketika menjabat menjadi bupati, ketika jadi rakyat biasa, saya ngurusin. Ini sumbangsi saya sebagai warga yang punya rezeki. Saya bangunkan Subang, bukan cari duit di Subang. Saya minta ke camat, sejak saya jadi warga Daulat, beresin itu tempat prostitusi pinggir jalan. Di samping kecamatan Daulat, sepanjang kebun karet, nggak ada yang berani, nggak ada satupun yang peka. Akhirnya saya katakan, begitu saya dilantik, saya rapihin semua. Jadi kalau saya ngomong tentang Subang, terlalu banyak yang harus saya koreksi. Selama ini saya diem. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan tauladan saja. Tapi karena sebulan lagi saya dilantik jadi gubernur, maka saya ngasih warning ke aparat saya. Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ESDM. Kenapa Anda tidak bertindak?
Kalau alasannya PSN, saya ini sudah berapa PSN yang saya tangani? Bagaimana saya mengkompromikan antara PT Cirata dengan lingkungan? Selesai, Pak. Asal apa? Cerdas pemimpinnya. Jadi memandang penambangan ilegal, galian pasir ilegal, bukan hanya sudut pandang lingkungan hidup, Pak. Bukan hanya sudut pandang SDM, tapi sudut pandang korupsi. Kasus PT Timah itu adalah contoh yang telah diberikan Kejaksaan Agung pada kita. Bahwa tindakan galian ilegal kalau hanya dilaksanakan oleh pidana lingkungan hidup sampai kiamat nggak akan habis, nggak kelar, Pak. Selesai, berhenti tengah jalan. Tapi kalau dikejar dari sisi sudut pandang pidana korupsi, nggak akan ada orang juga. Dan saya udah warning di Kompas. Saya ngomong, hati-hati terhadap seluruh penambang ilegal. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Saya akan minta BPK untuk melakukan audit. Berapa? Kalau penambangan ilegal 3 tahun dia nambang, sehari misalnya 100 ton Toronto, kali 3 tahun, berapa harus dia bayar pajak dan berapa pajak itu yang hilang? Kan saya juga suka beli pasirnya, kan pasir yang ilegal sama yang ini harganya sama, Pak. Apa saya dikasih diskon ketika beli? Enggak. Saya kan tahu itu, saya coba beli, Pak. Saya tuh lama ngamatin. Saya beli pasirnya, saya beli batunya, saya beli base cost-nya. Saya hitung, oh harganya sama ternyata yang ilegal, gitu loh. Nah, ini bisa, Pak. Coba oleh Bapak hitung se Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Taruhan saya, izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau mungkin kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah dulu, Bang. Marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar katanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Orang Sunda selalu merasa dihinakan di kampung kita. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Kang Deddy itu kalau tentang perusakan alam itu sangat tegas dari dulu ya. Karena punya titisan Siliwangi. Kalau kita berbicara tentang Siliwangi Pajajaran, maka jangan sampai tanah kita dihinakan. Lindungi tanah kita, urus tanah kita, urus lembur nata kota. Itu makna yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai berserah diri kepada alam. Bukan menyembah alam, menjaga alam. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari para perusak alam, dari para penambang ilegal, karena tidak ada tanggung jawabnya. Mereka hanya merusak alam, terus dibiarkan begitu saja. Banjir, longsor, jalan hancur, dan sebagainya. Itulah akibat dari perusakan alam. Duharol pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai pemimpin untuk menjaga alam bumi ini dari para perusak-perusak alam
yang tidak bertanggung jawab. Saatnya para aparat tidak diam, mempunyai rasa yang sensitif. Kalau melihat para perusak alam, langsung tindak tegas. Jangan dibiarkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.